Ketika kita akan melakukan suatu hal, pasti akan ada rencana yang kita siapkan. Tapi, kita harus siap jikalau rencana yang sudah kita siapkan matang-matang harus diubah tatkala ada satu lain hal yang memaksa kita harus mengubahnya. Kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan. Soal hasilnya bagaimana, itu bukan kuasa kita. Pada perjalanan kali ini, kita mendapati perubahan rencana. Yang awalnya kita akan menuju ke Gunung Sriti, kita harus mengubah haluan, dikarenakan salah satu tim kami yang mengerti medan dan lokasi tidak jadi ikut, sebab ada keperluan mendesak. Kita mengubah tujuan kita ke bumi perkemahan Bedengan Malang, karena tempatnya yang memang sudah destinasi wisata untuk perkemahan, jadi meskipun mendadak tidak akan jadi masalah. Sobat yang ikut pada perjalanan kali ini, yakni ada Burhan Zaki, atau yang lebih sering dipanggil Kiki. Ada Muhammad Agam Saifuddin, yang biasa dipanggil Agam, dan juga Miftahuddin Al-Afasi, dan saya, hehe. Salam Sobat Alam. Kita berempat berangkat pukul 5 sore, tatkala langit sudah mulai gelap. Jarak yang bisa dibilang dekat menjadikan perjalanan kali ini juga sangat santai. Maksud ini kita sedang perjalanan ke Bedengan, kita camping selama 1 hari ini. Sama Mas Kiki, ada juga Mas mungkin tapi ya dari depan. Di tengah perjalanan, aku dan kakakku berhenti di sebuah warung untuk mengisi bahan bakar. Sedangkan Kiki dan Agam mungkin karena mereka tidak tahu kalau kami berhenti, jadinya mereka terus berjalan tanpa menunggu kami. Kami tiba di lokasi sekitar pukul setengah 6 sore. Sedangkan Agam dan Kiki yang sudah tiba terlebih dahulu, mereka menunggu di gerbang depan. Tanpa berlama-lama, kami langsung menuju ke loket pembelian tiket. Setelah membeli tiket, kami langsung menuju ke lokasi parkir sepeda motor untuk memarkirkan motor kami. Karena sepeda motor tidak boleh dibawa ke lokasi perkemahan. Setelah memarkirkan sepeda motor, kami langsung berjalan untuk mencari tempat kita mendirikan tenda. Ulap sih. Setelah menemukan tempat yang menurut kami cocok, kami langsung mendirikan tenda. Murah ini.
Pak. Udah kondisi ini kena. Kaja kowe. Ya coba dulu aja. Ini nyamping kamu. Ini Dut. Setelah tenda sudah didirikan dan barang-barang sudah kami kemasi, kami langsung menuju ke sungai untuk mengambil air wudhu karena kami belum melaksanakan sholat maghrib. Salah cek. Setelah melaksanakan sholat, kami langsung menyiapkan alat-alat untuk memasak makanan. Ini masih berusaha menyalakan kompor karena mati hidup. Labil. Nah, gimana Mas Iki? Udah kelaparan kah? Pengganjal perut ya. Gorengan. Kok mancep Pak? Ayo. Wah, tidak bisa fokus. Ih. Man. Hoi. Kon mau mas ayo. Puter dong, langsung copot dulu. Tak ancep tak puter. Puter ngiri. Pegang sikile. Dan setelah kami berhasil menyalakan kompor, dengan minimnya pengetahuan kami langsung memasak dan membuat kopi. Masak apa hari ini Dut? Masak mie instan. Carian Menu istimewa ini. Iya, menu istimewa kita kasih ketika di sana. Oke. Sebenarnya males ya. Lukman. Halo, Lukman Aris Munandar. Nama lengkapnya siapa? Lukman Hakim Aris Munandar. Lukman Hakim Aris Munandar. Sebelumnya kesibukannya apa? Kalau aku untuk sekarang ya kesibukannya masih kuliah. Kuliah. Masih semester, ya mau semester 3 habis ini. Semester 3. Tapi untuk 2 bulan ini masih liburan. Masih libur. Habis UAS liburan semester. Oke. Kuliah, jadi anak kuliahan ya? Iya. Anak kuliahan. Ngomong-ngomong soal gunung, ngomong-ngomong soal mendaki, udah berapa kali atau udah berapa gunung yang sudah didaki? Kalau saat ini ya aku mendaki itu belum pernah sama sekali. Sambil ngerokok ya? Iya. Aku belum pernah mendaki sama sekali. Belum pernah mendaki sama sekali. Berarti belum menaklukkan satu gunung pun ya? Ya, belum. Apalagi menaklukkan cintamu. Ente terus. Tapi ya gitu emang sebenarnya aku pengen kayak ya mendaki ke gunung, ya nggak harus ke gunung sih, sebenarnya ke alam ya. Alam. Kayak sekarang kita buat konten kayak gini kan, ini alam tujuannya, namanya aja alam, sehat alam. Dalam artian ya bukan cuma gunung aja,
Kayak Oh, iya. sekarang kita ke perkemahan Bedengan yang dimana ini bukan gunung tapi ya memang tempat wisata, Wisata ya. wisata alam yang bisa digunakan ya untuk rekreasi, untuk camping kayak gini, untuk acara-acara banyak kayak tadi kan ada juga acara apa gitu, anak pramuka atau apa ya. Sebenarnya kita datangnya ya wisata alam. Wisata Tujuan alam. konten ini ya wisata Jadi- alam. Jadi hitung-hitung pertama itu pemanasan untuk Nah ya, mendaki gunung-gunung yang lebih tinggi nantinya ya. Pemanasan mungkin dulu. suatu ya kedepannya nanti bakal ke gunung juga. Untuk saat ini ya ke sini-sini kita belajar ngecamp dulu lah, karena aku kan juga belum ngerti masa kayak tenda-tendaan, kompor-komporan gini penggunaannya, terus packingnya gimana kan aku masih belum ngerti juga. Ini ya jalan kita ke tempat-tempat yang emang udah dibuat untuk wisata, yang treknya juga nggak susah kayak gini kan. Kita cuma bawa motor parkir, habis itu jalan sebentar udah sampai di tempat camp. Kalau mendaki kan ya perlu jalannya yang naik lah, gimana yang pastinya itu capek. Dan untuk orang-orang yang pemula seperti saya ini kalau langsung daki pasti ya bakal kesusahan kayak gitu. Makanya ya Harus itu mengatur nafas ya, dulu. untuk belajar memahami hal yang perlu dilakukan nanti ya kita ke alam-alam yang ke wisata-wisata kayak gini dulu aja. Oke. Jadi dihitung-hitung ini sangat perdana ya, Perdana. dan sangat amatir juga. Iya, ini kan video kedua sih ya. Video pertama yang kita upload kan Heeh. ya cuma perkenalan aja lah, siapa Perkenalan. kita buat konten apa tentang alam ya. Kontennya ya kayak gini. Iya. Kita pergi ke alam, ngecamp, ngobrol-ngobrol, ngopi, nikmati alam lah apa? Tadabur alam. Tadabur alam Ya, ya. mantap. Jadi kenapa dibilang perdana sangat amatir? Banyak kekurangan, mulai Iya, dari banyak memasang tenda yang sangat-sangat apa? Sangat gimana ya kalau teman-teman lihat di sini tendanya kita masanya masih mencong-mencong gitu. Masih miring-miring. Sangat Ya mencong. memang masih pertama kali ya masang tenda kayak gini. Sebelumnya Pertama belum kali. pernah. Terus apalagi? Mulai dari sepatu. Sepatu Yang ya bukan- perlengkapan kita ya seadanya dulu kita pakai ya. Sebenarnya kalau ada yang bisa disewa kita sewa, kayak kompor, tenda, atau matras gini ya kita sewa dulu. Mungkin kedepannya kalau emang bisa beli ya beli, kita bisa memenuhi memang kebutuhan yang alat-alat yang kita butuhkan untuk ngetrek lah nantinya. Kenapa kok dinamakan Sobat Alam? Sobat alam, salam ya. Oh, Sobat Salam. Salam sobat Oh, alam. salam. Sobat Alam. Sobat alam karena awalnya aku juga mikir karena ini konten kita menuju ke alam, kita pergi ke alam, menikmati alam ya, berhubungan dengan alam lah konten yang satu ini. Terus aku mikirnya apa yang nama yang cocok ya, yang bisa nama yang simple terus gampang diingat. Aku kepikirannya itu salam, sobat salam kan salam ya, orang sering dengar kata salam, salaman, salam. Jadi gitu mengikat gitu ya. ya, mengikat salam, sobat alam gitu ya, salam. Pertama yang nggak kenal menjadi kenal, Mhm. saudara yang akan menjadi saudara. Ya, karena Terus- setiap awal pertemuan kita pasti ya salam ya, nggak harus gini ya, bisa apa itu juga salam. Iya. Itulah yang mudah diingat sama Jadi yang orang. pertama itu tujuannya untuk Sobat Alam. Itu yang pertama tidak hanya misalnya nanti mendaki, tidak hanya mendaki saja ya, Nggak hanya mendaki saja. tapi juga tadabur alam. Iya. Gimana saling sharing tentang apa itu ilmu mungkin ya, Iya. ataupun saling mengingatkan kesabaran dan kebenaran juga dan gitu. Iya. Jadi dimana ada yang perlu ditolong kita tolong, ada yang kita bantu kan itu. Iya. Jadi saling membutuhkan. Lebih ke situ mungkin arahnya. Iya, tapi ya juga untuk teman-teman yang emang sama-sama pemula kan kita juga bisa sama-sama Belajar. yang pengen daki tapi belum punya pengalaman ya, kita belajar bareng-bareng gitu gimana caranya ya, nggak cuma mendaki sih, gimana caranya kita hidup di alam. Kan kita datang ke alam kan tidak semuanya tersedia seperti kita ketika di rumah kan, Iya. nggak apa-apa ada pengen ini ada. Kalau di alam kan nggak kayak kita mau bikin apa aja kayu harus nyari, kayak teman-teman tadi, teman kita 2 orang
masih keliling nyari kayu karena di sini kayu lumayan susah meskipun di alam loh ya. Nggak tahu ini. Kenapa kok bisa susah, bersih semua kayunya. Karena di sini dijual. Hari sudah semakin malam, dan ketika kami semua sudah ngobrol-ngobrol, makan-makan, dan juga ngopi, kami memutuskan untuk istirahat dan tidur di dalam tenda, mempersiapkan diri untuk menyambut keindahan mentari pagi di esok hari.